Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto SPD dalam ruang channel Matematika MBMP Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang kekongruenan dan kesebangunan pada subbab menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Lebih khusus lagi, dengan tujuan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekongruenan segitiga. Sebelum masuk ke masalah-masalah yang berkaitan dengan kekongruenan segitiga, kita ingat dulu materi sebelumnya, yaitu dua bangun datar dikatakan kongruen apabila pada kedua bangun itu terdapat yang pertama sisi-sisi seletak sama panjang, yang kedua sudut-sudut yang seletak sama besar. Kita lihat juga untuk sifat-sifat kesebangunan segitiga, yaitu dua segitiga dikatakan kongruen jika yang pertama ketiga sisi yang seletak sama panjang. Jadi tiga pasang sisinya sama panjang. Ditulis sisi, sisi, sisi atau kongruen karena sisi, sisi, sisi. Yang kedua, pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Jadi sudutnya diapit oleh dua sisi itu. Jadi sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, satu sisi seletak sama panjang dan dua sudut pada sisi itu sama besar. Ini yang diapit, yang di tengah yaitu sudutnya. Jadi sisinya. Jadi sudut, sisi, sudut. Yang keempat, dua sudut sama besar dan salah satu sisi di hadapan salah satu sudut tersebut sama panjang. Berarti sudut, sudut, sisi. Kemudian timbul pertanyaan, apakah sisi-sisi sudut dan sudut merupakan syarat kedua segitiga kongruen? Kita lihat. Yang pertama, sisi-sisi sudut terlebih dahulu. Nah, kita lihat. Nah, ini. Ya. Nah, kita awal dulu. Yang pertama, AC sama dengan KM. BC sama dengan LM. Dan sudut B sama dengan sudut L. Kita lihat di sini. Dengan kedua sisinya sama panjang, ini AC sama dengan KM dan BC sama dengan LM, kemudian sudut B sama dengan sudut L. Dengan melihat gambar ini dan awal tadi sudah dipasangkan, segitiga ini tidak kongruen, tidak sama besar dan sebangun. Jadi sifat sisi, sisi sudut belum tentu kongruen. Yang kedua, kita lihat tadi segitiga DEF dan segitiga PQR. Ketiga sudutnya ini sama besar. D sama dengan P, E sama dengan Q, sudut F sama dengan sudut R. Nah, kita lihat. Tetapi dengan melihat gambarnya saja juga tidak sama besar. Jadi sifat sudut belum tentu kongruen. Baik, untuk sahabat channel untuk ruang matematika, kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki pada kekongruenan segitiga untuk memecahkan masalah. Contoh yang pertama, lihat gambar ini segitiga
ABC dan segitiga KLM dengan panjang KM 24 cm, panjang KL 7 cm, panjang sisi AC 7 cm, panjang sisi AB akar 25 cm. Kita akan buktikan apakah kedua segitiga itu kongruen. Kita harus mencari panjang BC dan mencari panjang LM. Kalau ini nanti kita temukan sisi-sisi yang sama panjang, maka nanti kita akan dapat membuktikan bahwa ABC dan KLM kongruen. Kita lihat tadi AC sama dengan KL 7 cm. Sama. Yang kedua, AB akar 625 berarti 25 cm. Kita pada segitiga KLM kita cari panjang LM. Apakah panjang LM-nya nanti ketemu 25? Dengan triple Pythagoras KM 24, KL 7, maka LM 25 cm. Jadi panjang AB sama dengan panjang LM 25 cm. Kita tinggal buktikan lagi. Yang satu kita mencari panjang BC. Dengan teorema Pythagoras juga kita dapatkan nanti BC ketemu 24 cm. Kalau BC 24 cm berarti sama dengan panjang KM. Nah, dari pembuktian ini terbukti bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM adalah kongruen. Sebabnya apa? Sisi-sisi yang seletak sama panjang atau biasa kita tulis sisi. Jelas ya? Kita bisa membuktikan segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua pada gambar segitiga PQR. Yang segitiga besar ini. Terdapat dua segitiga yang kuning ini. Kita akan membuktikan apakah SIT dengan RUT nanti kongruen. Dari segitiga ini diketahui titik U adalah titik tengah PR. U titik tengah PR, kemudian PQ sejajar dengan UT, PR sejajar dengan ST. Nah, buktikan bahwa segitiga QST apakah kongruen dengan segitiga UTR. Baik, kita buktikan. Nah, kita nanti akan mengarahnya pada sudut sisi sudut. Kita lihat, sudut QST dengan sudut TUR adalah sama besar dengan alasan sehadap. Kemudian sudut STQ juga sama dengan sudut URT. Ini juga sehadap. U titik tengah PR sehingga PU sama dengan UR. Kalau PU sama dengan UR sedangkan PU sama dengan ST, akibatnya UR sama dengan ST. Nah ya, UR sama dengan ST. Sehingga dapat kita simpulkan terbukti bahwa segitiga SQT dengan segitiga UTR adalah kongruen. Sebab sudut, sisi, sudut. Tuh, jelas? Ini pembuktian kekongruenan sudut, sisi, sudut. Contoh yang ketiga, perhatikan pada gambar di bawah ini ada sebuah segitiga AEC, CFD, dan segitiga
DGB. Sudut E, F, G adalah segitiga sudut siku-siku. AB, panjang AB seluruhnya ini 40 cm, CD 10 cm, CE 8 cm, ECE 9 cm, CF 8 cm. Tentukan panjang BG. Baik, kita akan gunakan sifat kekongruenan. Kita cari dulu panjang DF. Karena CD 10 cm, CF 8 cm, maka DF-nya 6 cm dengan teorema triple Pythagoras. Segitiga ACE sebangun dengan segitiga CDF karena ketiga sudutnya sama besar. Dari sifat keseimbangan ini, maka kita dapat AC banding CD sama dengan CE banding DE. AC-nya belum ketahui, CE-nya, CD-nya 10, kemudian CE-nya 9, DF-nya 6. Sehingga didapatkan nanti AC-nya 15. Kalau kalian menulis dengan tanda bagi per, maka kalian akan mudah mendapatkan panjang AC. Kemudian, kalau panjang AC-nya 15 cm, CD-nya 10 cm, tentu kalian bisa menentukan panjang DB. Gimana caranya? Yaitu AB 40 dikurangi 15 cm, dikurangi lagi 10 cm. Sehingga DB ketemu 15 cm. Jelas ya? Nah ini. Kalau DB 15 cm dan AC 15 cm, kemudian kita lihat segitiga ACE dan segitiga DBG, maka sudut A sama dengan sudut D, kemudian sudut C sama dengan sudut B, AC sama dengan DB, maka segitiga ACE dengan segitiga DBG kongruen. Kalau segitiga ini kongruen, akibatnya panjang BG di sini akan sama dengan panjang CE. Jelas? Saya kira jelas ya. Contoh yang keempat. Pada gambar ini kita lihat ya. Kita akan menentukan panjang ON ini, panjang ON. Nah, panjang ON. Untuk menentukan panjang ON berarti kita harus mencari panjang LM. Gitu ya. Diketahui di sini KL-nya 16 cm, KM-nya 24 cm, OP-nya 6. Penyelesaiannya, pada segitiga KLN dan segitiga KLM, ini kita lihat, sudut NKL itu akan sama dengan sudut KLM. Kenapa? Karena tadi diketahui sudut NKO sama dengan sudut MLO. Dan sudut OKL sama dengan sudut OLK. Sehingga hasil penjumlahannya akan sama dengan sudut NKL akan sama dengan sudut KLM. Itu hasil penjumlahan dari LKO dan OKN. Lanjut. Nih. KL sama dengan LK, berimpit. Kemudian sudut NKO sama dengan sudut MLO. Maka segitiga KLM
sama dengan segitiga, kongruen dengan segitiga KLN. Sebab sudut, ya ini sama sudut, sisi sudut. Didapatkan panjang KM sama dengan panjang LN sama dengan 24 cm. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan panjang ON. ON itu OL, LN dikurangi dengan LO. Sedangkan kita mencari panjang LO, kita dapatkan dari triple Pythagoras ini 8, 6. Kenapa PL-nya 8? Karena PL tadi setengah dari KL. Jadi LO-nya 10. LO-nya 10 berarti panjang ON-nya 14 cm. Jelas ya? Kita lanjutkan lagi contoh yang kelima. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Penyelesaian, CA dengan CB adalah jari-jari lingkaran. Besar sudut ACB dengan sudut ECD akan sama karena bertolak ke belakang. CD sama dengan CE, yaitu jari-jari lingkaran. Ini terbukti, jadi segitiga ACB dan segitiga ACD kongruen berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Kita lanjutkan untuk contoh yang ke-6. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar. AB adalah garis singgung dan titik P adalah titik singgung pada lingkaran kecil. Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, tunjukkanlah bahwa titik P adalah titik tengah AB. Kita lihat, segitiga AOB adalah segitiga sama kaki dengan OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Sehingga besar sudut OAP dan sudut OBP sama besar. P adalah titik singgung pada lingkaran kecil, maka OP tegak lurus dengan AB. OP tegak lurus dengan AB. Sekarang lihat segitiga OAP dan segitiga OBP. Sudut OAP dan sudut OBP sama. Sudut OPA sama dengan sudut OBB juga sama, 90 derajat. Maka sudut yang ketiga AOP tentu saja sama dengan sudut BOP. Berdasarkan sifat sisi sudut-sudut, yaitu sisi OA sama dengan sisi OB, kemudian sudut OPA sama dengan sudut OPB, dan sudut AOP sama dengan sudut BOP, maka segitiga OAP dan segitiga OBP kongruen. Akibatnya AP sama dengan BP, sehingga dapat kita simpulkan titik P adalah titik tengah AB. Demikian untuk materi kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali pada materi yang lainnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.